Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari Sabtu yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam rutin kajian duha. Ya, insya Allah Sabtu ini kebetulan beberapa jamaah ikut lomba 17-an. Jadi kita berharap semoga setelah lomba berangkat ke sini. Nanti berusaha di depan, tadinya mau di depan, tapi saya minta nanti kalau di depan beradu kan, jadi kajian di sana lomba sehingga di sana mengalah ke lapangan sebelah. Insya Allah niatan kita dari rumah ini membawa berkahan dan juga insya Allah menambah pengetahuan kita. Dan insya Allah pada pagi hari ini Ustaz Bapak Arif Maruf LCPD akan menyampaikan materi mengenai masih lanjutan surat Yasin yang insya Allah pada hari ini akan bahas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul aradin was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi setengah siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita di hari yang penuh keberkahan, hari menjelang hari kemerdekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan agenda kita, taklim, menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taklim ini yang akan memudahkan kita insyaallah memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan surat Yasin ya. Sudah kita bahas tentang keutamaan Yasin, kemudian juga kita bahas tentang Ashabul Qaryah, tentang Habib An-Najjar, sudah semua ya. Nah sekarang kita sampai kepada Yasin ayat 33 sampai 40. 33 sampai 40. Ini insya Allah kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Ini tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu adalah pencipta alam ini ya. Dan Allah menciptakan alam dengan sangat sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya yang juga sekaligus untuk menjelaskan bahwa Allah dengan mudahnya menghidupkan alam ini, Allah juga akan mudah menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia. Rahimakumullah, sebelum kita bahas surat Yasin 33 sampai 47 ini, mari kita sama-sama baca dulu. Nah ya, baik, ayo baca bersama. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Ini salah satu. Wah, banyak-banyakan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ Nggak nampak Ustaz di situ, Ustaz. Nggak nampak di situ. Oh, nggak nampak ya? Oh, pantesan. Ustaz, ada file nggak, satu file kirim ke WA saya, ke email saya? Ada filenya nggak, soft filenya? Oh, Kalau ada kirim ke WA saya, nanti saya pakai laptop ini. Keadaan Ya ada. nggak bisa ke ini, apa internet nggak masuk sih? Pakai wifi sini gimana? Lama nanti. Boleh. Ya, Mana ini? maaf. Email sini maaf Ustaz. Kalau boleh. Mana ini? Wifi-nya. Ya. TDS 3 TDS 3 T. Kecil ya? S. 3 Tiga. Jakbar. Jabar. Pilih. Itu WA subject. Tahu. Masih. Working. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, Ustaz. Sambil jalan Ustaz. Itu nyampe
Kenapa sekarang ini? Kadang-kala itu kadang-kala. Saya nyampe Ustaz, udah masuk. Nah, tuh. Iya. Mati, udah mati. Iya Ustaz. Baik ya, kita baca ya. Langsung aja deh, kita langsung bareng aja, nggak usah nunggu saya. Iya. Jadi langsung baca bareng aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Sadaqallahul Azim. Baik, jemaah rahimakumullah. Jadi ini mulai ayat 33 sampai 40 ya. Surah Yasin ini adalah menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang penegasan Rasulullah SAW dan juga menegaskan tentang adanya hari kiamat. Yang sebelumnya juga adalah tentang dakwah Habib An-Najjar dan juga kondisi orang-orang Ashabul Qaryah. Nah, di sini sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Nah, rahimahumullah, ini semuanya ya. Nah, kita baca dulu terjemahannya supaya Bapak Ibu lebih familiar. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban famin yakulun. Suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji itu mereka makan. Jadi bumi yang tandus, bumi yang kering ini kemudian Allah hidupkan. Bumi yang kering yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, ya. Kemudian Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan dengan hujan, Allah hidupkan dan kemudian keluar biji-bijian, buah-buahan dan seterusnya yang itu kemudian dimakan oleh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Kami juga menjadikan pada bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan pada beberapa mata air. Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun, ya. Apakah mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
Wa ayatul lahum al-lailu naslahu minhu an-nahar fa idza mudlimun. Tanda juga atas firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Tanda juga atas firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Ya, wasyamsu tajri, matahari berjalan di atas tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarna manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredarannya sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tangan yang tua. Lasyamsu yanbaghi laha an al-qamar wa la yusabiqun nahar wa kullun fi farzabun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, rahimahumullah, ini 33 sampai 40 ya. Nah, rahimahumullah, kita sama-sama sudah kita bahas sebelumnya bahwa tema besar Surat Yasin itu ada 3 tema besar. Ya, ada 3 tema besar. Pertama adalah penegasan besar Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita bahas pada awal-awal ayat kemarin. Yang kedua adalah bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta, dan ketiga adalah gambaran tentang hari kebangkitan. Nah, yang sekarang ini adalah kita bahas yang kedua, bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ya. Maka ayat 33-40 berada di bagian tengah surat ini, memuat penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam fenomena alam ini. Dan inilah yang dibahas adalah ada tanda-tanda Allah dalam surat Yasin ayat 33-40. Ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah fenomena pertanian dan kehidupan tanah, ayat 33. Yang kedua, karunia pangan dan sumber air, ayat 34 sampai 35. Yang ketiga, sistem pasangan dalam ciptaan Allah, ayat 36. Lalu siklus siang malam dan peredaran matahari, ayat 37 sampai 38. Lalu kemudian terakhir, peredaran bulan dan keteraturan kosmos, ini ayat 39 sampai 40. Ini secara garis besarnya seperti itu. Ada 5 macam pembahasan yang akan kita bahas pada bagian insyaallah. Nah, subhanallah, ini semuanya tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dan at-tariqu ila Allah yabda bi ma'rifatihi. Jalan menuju Allah itu dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu bisa melalui nama-namanya, ya, bisa melalui nama-namanya yang Allah sebut dalam Al-Qur'an atau hadis. Mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya, atau juga bisa mengenal Allah melalui alam ini. Nah, di sini Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an ini tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah maha segala-galanya. Ya. Nah, sama juga ketika kita menyampaikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka jangan hanya dikenalkan ini perintah Allah atau ini perintahnya. Tapi kenalkanlah siapa yang memerintah kita. Ketika kita mengenal Allah, bahwa Allah itu maha segala-galanya dan Allah yang menyuruh kita, maka kita akan dengan semangat untuk bisa melaksanakannya. Ya, jadi beda ya. Kalau misalnya gini, siapa yang nyuruh ini ya, kita beda. Kalau lain orangnya, lain siapa yang memerintahkan, nanti lain sikap kita. Contoh gini, ya, tetangga kita nyuruh kita berbuat begini misalnya gitu ya. Kita disuruh tetangga untuk ngadain begini.
Tetangga siapa tetangga itu luar biasa ya, kita nggak terlalu peduli. Tapi misalnya, oh yang nyuruh itu adalah Pak, misalnya Pak Presiden nyuruh begini, nah, langsung kita kerjakan, ya kan? Itu. Ketika yang nyuruh adalah tetangga kita atau ketua RT kita, dibanding dengan ini adalah disuruh oleh Pak Presiden, mungkin beda kita mensikapinya. Jadi tahu ini yang nyuruh Pak Presiden, langsung kita kerjakan. Kita nggak mau sampai dianggap tidak mau mengerjakannya. Apalagi kalau kita bahwa yang nyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta alam ini, ya, yang memberikan kita segala-galanya, memberikan kita hidup ini. Maka itu beda. Makanya segala qimatul amri min qimatil amiri. Nilai sebuah perintah itu dilihat dari siapa yang memerintah. Semakin tinggi yang memerintah kita, itu berarti perintah itu semakin bernilai, semakin luar biasa. Dan sikap kita untuk melaksanakannya semakin tinggi yang memerintah itu, maka kita semakin semangat untuk melaksanakannya. Ya. Jadi qimatul amri min qimatil amiri. Dinilai sebuah perintah itu dilihat dari siapa yang memerintah. Kalau Allah memerintahkan pada kita, ya udah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kalau diperintah sama Allah aja gak mau, apalagi diperintah oleh yang lain, oleh makhluk, ya Allah juga gak mau. Nah, cuman masalahnya adalah sekali banyak kebalikannya. Perintah Allah yang diabaikan, perintah siapa? Pak RT misalnya itu dikerjakan. Ya, atau Pak RW dikerjakan, sementara perintah Allah sering diabaikan. Nah, ini salah besar. Harusnya Allah itu adalah yang paling nomor satu. Ketika Allah yang memerintahkan, ya kita harus segera melaksanakannya. Ya, dibanding dengan perintah Pak Presiden, perintah Pak Gubernur, dibanding perintah Pak Bupati, ya, apalagi cuma Pak RT misalnya atau tetangga saja misalnya begitu, ya perintah Allah jauh lebih tinggi nilainya. Maka itu qimatul amri min qimatil amir, bahwa nilai sebuah perintah itu dilihat dari siapa yang memerintah. Maka kemudian man arada an yata'alam aw yu'allim fa'ali an yu'arrif an-nas bil amir awwalan. Maka ketika kita mengajarkan sebuah nilai, mengajarkan sebuah perintah, maka kenakan dulu ini perintah dari siapa. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sahabat rahimakumullah, Allah menyebutkan bermacam-macam tanda-tanda kekuasaan Allah ini supaya kita semakin takjub sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang kurang perhatian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka cuma kenal nama saja, nama Allah saja. Gak mengenal bagaimana dahsyatnya Allah itu. Ya, bahwa begitu dahsyat Allah menciptakan alam ini, luar biasa Allah menciptakan alam ini, gitu ya. Jadi tunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukkan sehingga kita semakin cinta kepada Allah, semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tujuannya. Tujuannya adalah agar kita semakin mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kita itu lebih takjub kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlihat ada orang yang sangat kuat, luar biasa, dia gagah, dia kuat. Kita pernah takjub sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang pintar, wah kita takjub, wah pintar banget dia, luar biasa kepintarannya. Kita lupa bahwa Allah jauh lebih dari itu. Ya, nah ini sama rahimakumullah, ini diantara tujuan adalah agar kita semakin takjub sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama rahimakumullah, yang pertama ini ya, ayat 33, wa ayatul lahul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Lihat.
Di antara tanda Rasul Allah Saudara bagi manusia ini adalah bahwa bumi ini, bumi yang mati, yang tandus itu, lalu kami menghidupkannya, kata Allah. Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian. Kemudian dari biji itu mereka memakan. Jadi bayangkan tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak ada apa-apanya, kemudian Allah hidupkan itu. Allah hidupkan itu, bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, ya, bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, bisa kemudian kita bisa makan dari tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah yang tadi tandus tersebut. Ya, ini fenomena pertanian dan kehidupan tanah. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa al-ardul maitah atau al-ardul maitah, tanah yang mati yang tandus, adalah tanah kering yang tidak menumbuhkan apapun. Lalu Allah menghidupkannya dengan menurunkan hujan. Lalu darinya keluar tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-biji yang menjadi makanan manusia. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil qiyas untuk kebangkitan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana tanah yang mati dihidupkan kembali, demikian pula manusia akan dibangkitkan. Nah, jemaah rahimakumullah, ini dua tafsir ini, yang satu tafsir tentang kehidupan di dunia, yang kedua adalah tafsir tentang bagaimana Allah nanti mampu untuk menghidupkan manusia setelah mati, sebagaimana tanah yang mati Allah bisa hidupkan dengan sekali hujan. Semudah itu Allah itu menghidupkan manusia yang sudah mati nanti. Ya, itu Allah mudah untuk manusia itu. Nah, tanah yang mati seperti ini itu Allah hidupkan kembali. Allah bisa menghidupkan kembali. Tadinya untuk tanah yang udah gersang, udah kering, rumput udah mati semuanya, kering semuanya. Allah turun hujan, sekarang hujan langsung tumbuh kembali. Tumbuh kembali langsung. Nah, semudah itu Allah menghidupkan tanah itu. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, kita sekarang. Nah, ini ayatullahi azza wa jalla kulluha tu'arrifuna bidzatihi al-'aliyyah. Tanda-tanda surah Allah mengenalkan kepada zat Allah yang maha tinggi. Wa ayatul lauhul ardul maitah. Di antara tanda kekuasaan Allah untuk manusia ini adalah tanah yang mati itu tanda besar Allah Subhanahu wa taala. Alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghidupkan. An-nabat min ayatillahi dalla ala 'azamati, bahwa tanaman yang Allah hidupkan, yang Allah tumbuhkan itu merupakan salah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, tanah yang mati itu Allah hidupkan. Memang kita hidup tidak. Kita aja kadang-kadang nanam pohon aja susah hidup kadang-kadang. Sudah kita kita kasih air, udah kita kasih pupuk segala macam, tapi mati juga kadang-kadang. Allah tidak mudah untuk bisa menghidup itu. Ya, Allah tidak mudah sekali untuk menghidupkan semua itu. Wa ayatul lahul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habba. Dan di antara tanda-tanda besar Allah adalah Allah menghidupkan tanah yang gersang itu, ya. Sehingga kemudian tanah yang kering lalu tidak dikasih hujan oleh Allah, lalu kemudian tumbuh bermacam-macam tanaman. Dan jemaah rahimakumullah, tidak itu tanaman yang tumbuh-tumbuh itu ternyata itu adalah makanan yang sesuai dengan manusia. Yang sesuai dengan manusia. Tanasuku ghada'il insan ma'ahajatihi tanasukan ajiban. Keserasian makan manusia dengan kebutuhannya. Jadi tanaman yang tumbuh itu pasti adalah sesuai dengan kebutuhan manusia di situ. Maka jemaah rahimakumullah, orang Indonesia itu cocoknya makan nasi. Karena di situ adalah banyak tumbuh padi-padi, maka makan nasi. Ya. Orang
Indonesia suruh makan gandum, nggak cocok. Ya kan? Karena yang tumbuh di sini adalah padi. Maka berarti manusia di Indonesia ini yang cocok adalah makanan itu, yang tumbuh itu. Itu. Makanya kemudian bahkan kita sudah begitu dengan buah-buahan. Ketika musim apa itulah yang bagus kita makan. Kalau pas musim mangga itu yang bagus kita makan. Ya, ketika musim apa lagi? Jambu yang bagus kita makan. Jadi Allah itu berikan kepada kita tanaman itu sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya jangan cari-cari aneh-aneh. Lagi tak musim mangga, cari-cari mangga. Itu nggak cocok, itu nggak pas, itu nggak cocok. Ya itu. Iya. Tapi itu nggak cocok karena aslinya yang pada waktu itu musim itu yang bagus. Ya, itu bagus. Ya. Jadi yang paling bagus, yang paling sehat itu adalah makanan di mana pada musim itu ada. Itu banget. Musimnya ini yang bagus untuk kita. Jadi Allah berikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, gitu. Orang Barat di sana padi nggak tumbuh, mereka nggak cocok makan nasi. Nggak cocok makan nasi. Ya. Datang ke Indonesia makan dengan nasi, nggak cocok. Orang Indonesia ke Eropa, di sana mau makan gandum, nggak cocok, makan roti juga nggak cocok. Kalau belum makan nasi namanya belum makan, kan gitu kan? Kalau Indonesia, meskipun sudah makan roti, ada. Iya. Tapi orang Eropa kasih makan nasi walaupun dia belum makan kalau belum makan roti. Nah itu, ya. Nah kalau maka semua yang Allah tumbuhkan itu memang sesuai dengan kebutuhan orang sekitarnya. Di mana kita hidup, maka makanan kita ada di sekeliling kita sebenarnya. Itu ya, tanasuku hidail insan ma'a hajatihi tanasukun ajiban. Nah, itu siapa? Allah yang atur semua itu. Allah telah memberikan itu semuanya kepada kita. Ya. Makanya dulu orang-orang dulu, ya itu mereka bisa hidup meskipun nggak banyak macam-macam. Mereka bisa makan apa yang di sekeliling mereka. Ya, mereka makan apa yang di sekeliling mereka. Semua yang ada sekeliling itu cocok untuk mereka itu. Nah, wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami keluarkan dari tanah itu biji-bijian yang dari situlah kemudian orang-orang makan. Fa minhu ya'kulun. Ya. Sama rahimakumullah ya. Jadi inilah bahwa Allah itu memberikan kita makan yang cocok, yang serasi, yang sesuai dengan kehidupan kita. Nah, kalau rahimahumullah maka ayat ini memperlihatkan al-kauniyah. Ayat di alam ini dalam bentuk fenomena pertanian, kehidupan yang muncul dari tanah mati merupakan bukti kekuasaan Allah sekaligus pengingat akan kebangkitan nanti, bahwa kita nanti akan dibangkitkan Allah sebagaimana Allah membangkitkan atau menghidupkan tanah yang sudah mati. Secara teologis ini mengatakan bahwa sifat Allah adalah al-muhyi, maha menghidupkan. Secara ekologis ini mengajarkan kita akan pentingnya menjaga tanah dan air yang ada di sekitar kita. Makanya kemudian kita harus memelihara tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Itu pasti bermanfaat. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk obat, gitu kan? Jadi semua ini pasti ada manfaatnya. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu saja. Ya, ada yang untuk obat, ada yang untuk macam-macam. Ada yang kita nikmati keindahannya, bunga-bunga indah begitu. Ya, mata kita sangat senang melihatnya.
Ada yang memang untuk makanan pokok kita, ada yang untuk buah-buahan penyegar kita, ada vitamin dalam tubuh kita. Kemudian ada yang memang untuk obat-obatan kita. Sampai pohon-pohon kecil-kecil gitu kan bermanfaat ternyata. Ada bunga-bunga yang bermanfaat. Ada bunga untuk ada untuk mencerahkan mata juga ada, ya kan? Itu bermacam-macam tumbuh-tumbuh itu ternyata semuanya ada manfaatnya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu manfaatnya dan nggak tahu cara menggunakannya. Gitu. Ya. Jadi begitu banyak sekali pohon itu semua ada manfaat semua itu. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu cara memanfaatkannya. Untuk apa ini kita nggak tahu. Ya. Gitu. Baik, rahimahumullah nih. Kita masuk ke ayat ke-34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Ini tentang karunia pangan dan sumber air. Kami juga menjadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Jemaah rahimakumullah, ini turun di daerah Mekah atau Madinah, daerah Arab ya. Dan di Arab itu, iya, makanan atau tumbuhan yang paling berharga adalah apa namanya, kurma dan anggur. Makanya sini adalah kurma dan anggur. Mungkin kalau di Indonesia turunnya mungkin bukan kurma anggur ini, dan mungkin beras atau apa gitu ya, padi atau apa begitu yang keluar mungkin. Tapi karena di sana turunnya ayat ini, maka kemudian dicontoh tumbuh-tumbuhan yang begitu bermanfaat untuk hidup manusia, yaitu kurma dan anggur, serta kami pancarkan padanya beberapa mata air. Tentang pentingnya air dalam kehidupan manusia. Apa itu? Liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Ya, mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan ini semuanya adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan semuanya, dan yang kedua adalah supaya kita bisa menikmatinya. Ya, supaya kita bisa menikmati. Kita mengenal Allah, mengenal bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ini semuanya, dan kemudian supaya kita bisa menikmatinya lalu mensyukurinya. Maka afala yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, Imam Qurtubi menafsirkan jannat. Ya, tadi ada wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Jannat sebagai kebun yang rimbun berisi pohon kurma dan anggur yang pada masa itu merupakan komoditas penting di Jazirah Arab. Komoditas penting Jazirah Arab. Penyebutan dua jazirah ini mewakili seluruh jenis buah-buahan yang menjadi rezeki manusia. Ya, makanya yang disebut adalah kurma dan anggur. Karena itu yang paling penting, paling berharga di Arab waktu itu. Ya, maka disebut dengan an-nakhil wa a'nab, ya gitu ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemancaran mata air fajjarna mengisyaratkan bahwa itu karena Allah yang menjadikan tanah subur. Di antara yang menjadikan tanah subur adalah air yang Allah pancarkan tersebut, sehingga menghasilkan kebun. Dan ada frasa wama amilatu aydihim. Menurut beberapa tafsir adalah bahwa ini berarti manusia tidak menciptakan buah itu dengan kekuatan sendiri, melainkan Allah lah yang menumbuhkannya itu. Allah yang menumbuhkannya, bukan semata-mata karena mereka yang nanam, yang apa namanya, supaya itu tumbuh, bukan itu, tapi Allah yang menumbuhkan itu semuanya, bukan semata-mata hasil tangan manusia.
Maka ini menunjukkan kauniyah berupa karunia sumber berkepanjangan yang dihasilkan dari integrasi alam. Penyebutan kurma dan anggur mengisyaratkan dua hal. Satu, aspek nutrisi. Keduanya bernilai gizi tinggi, memberi energi dan tahan lama disimpan. Tahan lama disimpan. Kurma lama disimpan. Anggur tahan lama kalau dikeringkan. Ya, kalau dikeringkan tidak tahan lama. Kalau basah nggak tahan lama. Tapi kalau dikeringkan tahan lama. Ya, menjadi apa itu namanya? Kismis. Ya, kismis itu tahan lama banget. Ya, ya. Aspek ekonomi, keduanya memiliki nilai jual tinggi pada masa turunnya apel ini. Di kurma sama anggur itu nilainya sangat tinggi. Kata aflas kurun adalah moral. Nikmat sebesar ini menuntut kita untuk syukur, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tertafsir tematik berarti kesadaran spiritual, pemanfaatan nikmat sesuai dengan syariat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini. Nah, jemaah rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang masalah kurma ya. Nah, an-nakhl min ayatillahi dalla ala 'abd. Bahwa pohon kurma adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tentang kurma ini. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Ya. Para ulama mengatakan pohon yang paling lama hidupnya itu pohon kurma. Ya, aqwalul asjar umran yan nakhil. Jadi pohon yang paling lama bisa hidup itu dalam pohon kurma. Sebagian pohon kurma itu berapa umurnya Pak? Berapa umurnya pohon kurma? Sampai 6.000 tahun. Ya, sittatu alaf am. Pohon kurma itu bisa hidup sampai 6.000 tahun. Ya, pohon kurma. Ya itu. Jadi itu pohon kurma. Apa namanya? Aqwal asjar umran min duni istisna wan nakhil. Ya, wa hunaka syukatul nakhil. Nah, pohon kurma ini uniknya adalah, ya, ini seperti manusia. Kalau manusia dipotong lehernya bagaimana? Pasti mati kan? Kurma pun demikian. Kalau pisang kan ditebang muncul lagi kan? Pohon lain kan ditebang atasnya muncul lagi kan? Tumbuhkan terus. Tapi kurma enggak. Kalau kurma ditebang atasnya itu, ya mati dia. Dia seperti manusia. Ya dia seperti manusia, kurma. Nah kurma nggak bisa ditebang atasnya, nggak bisa. Ya, gitu. Kalau pohon lain kan bisa. Ya, supaya nggak terlalu tinggi, supaya cabangnya banyak ke samping, atasnya tebang. Dia muncul ke cabang-cabang begitu. Tapi kurma enggak bisa. Kalau ditebang atasnya langsung mati dia. Seperti manusia. Ya. Kal insan, seperti manusia. Idza qutiya ra'suha la tanbukal insan. Jadi kalau dipotong, ditebang atasnya itu langsung dia mati seperti manusia. Kalau dipotong lehernya, kepala itu tebas maka dia mati. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sekarang lebih jauh lagi. Faedah kurma. Ternyata sama rahimahullah, saya baru tahu setelah baca ini. Ya, kurma itu luar biasa. At-tamru madatun muskinah li a'sabil insan. Ia adalah obat penghilang rasa sakit bagi saraf. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Dia ada zat ya, ada zat yang untuk menghilangkan rasa sakit di saraf manusia. Gitu.
Maka banyak sekali orang-orang yang kemudian yang suka merasa sakit itu disuruh makan banyak kurma. Rasa sakit di sarafnya atau merasa gampang nyeri, itu makan kurma itu adalah itu bisa meredah. Kayak paracetamol itu. Kayak pereda nyeri. Itu kurma. Ada zat itu. Ada zat pereda nyeri. Yang suka sakit-sakit tertentu, maka kurma itu adalah di antara obat yang bisa meringankan rasa sakit itu. Itu kurma. Ya. Termasuk adalah tamru madah mudiyah, zat penenang. Zat penenang. Supaya orang itu lebih tenang itu kurma. Ya. Jadi orang yang supaya hidup tenang, pikirannya tenang, rasa tenang itu kurma. Di antara cara untuk bisa seperti itu. Makanya idza tiflun salasat tiba tumsah bin amil tamar fi madah mudiyah. Anak yang Anak yang gampang marah, anak yang gampang yang pemarah gitu ya. Anak gampang marah, gampang rewel, maka disarankan untuk memberikan makan kurma banyak. Jadi disarankan untuk banyak memberikan makanan kurma. Itu akan membuat anak itu lebih tenang, gak gampang marah, gak gampang rewel. Kalau kurma itu dijadikan sebagai makanan. Jadi ya. Rahimahumullah ini ihtiwa'uhu ala madatin takbidul awiyah, mengandung zat vasokonstriktor. Apa itu ya? Zat yang bisa menyempitkan pembuluh darah dan mengobati atau mengurangi pendarahan. Itu kurma. Jadi dia bisa pembuluh yang pecah itu dengan kurma itu bisa mengobati itu. Makanya kemudian untuk ibu-ibu yang melahirkan itu bagus makan kurma. Iya. Kurma apa aja? Iya. Kurma apa aja? Itulah rahasianya kenapa masih ingat kisah Maryam? Kisah Maryam ketika melahirkan anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang dimakan waktu itu kurma. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Jadi ketika para itu sedang melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam, dan itu kan dikejar-kejar kan, dianggap orang berzina kan, sehingga para ini nggak ditempatkan tempat yang bagus, dia terusir. Banyak orang nggak mau melihat Maryam, sehingga dia itu melahirkan dalam kondisi yang sangat susah lah begitu. Adanya pohon kurma. Kata Allah Subhanahu wa taala, gerakkan tanganmu untuk menggoyangkan kurma itu sehingga nanti buah-buahnya jatuh. Padahal kurma itu kuat, tapi Allah yang mengatakan wa huzzi, gerakkan tanganmu ke kurma itu sehingga nanti jatuh kurma itu lalu untuk kamu makan. Nah, ternyata sahabat rahimakumullah, para ulama-ulama itu meneliti tentang kurma ini. Kenapa Maryam ketika melahirkan itu kemudian disuruh banyak makan kurma? Karena untuk segera menghilangkan pendarahan yang terjadi setelah kelahiran tersebut. Makanya disarankan ibu-ibu yang melahirkan atau mau melahirkan itu disarankan untuk banyak memakan buah kurma. Ya, ini ya. Nah, coba rahimakumullah. Nah, nih berikutnya lagi. Fitabi madatun mulinatun, mengandung zat pencahar. Apa itu pencahar?
Tahu nggak? Jahar ini istilah kimia, istilah farmasi. Mengandung pencahar apa pencahar itu? Yaitu zat ya untuk menghilangkan sembelit, untuk memudahkan buang air besar, melancarkan BAB, untuk melancarkan BAB. Itu kurma juga ternyata. Nah, orang itu ketika di antara yang bisa menyusahkan orang melahirkan itu adalah ya BAB nggak lancar. Itu juga menyulitkan orang melahirkan. Maka dengan makan buah kurma pun akan melancarkan BAB-nya dan itu akan juga melancarkan persalinan juga. Itu kurma. Makanya kemudian ini disarankan adalah supaya banyak makan buah kurma kalau orang sedang menjelang kelahiran. Ya, gitu. Subhanallah, ya, jadi luar biasa. Kemudian jemaah rahimakumullah, al-amru la yatalawwat. Kurma itu gak gampang busuk. Kurma tidak gampang busuk. Kurma tidak gampang terkontaminasi. Itu kurma. Ya, jadi kurma tidak gampang terkontaminasi. Jemaah rahimakumullah, ya. Kalau kita punya kurma, gitu kan, kemudian kita taruh aja ya, jadi nggak usah di kulkas, nggak usah. Sampai berbulan-bulan itu masih normal aja, nggak rusak kurma itu. Ya. Itu ya, itu kurma yang bersih begitu, kecuali mungkin kurma yang kotor dengan kotoran itu mungkin lebih ya. Tapi aslinya adalah kurma itu kalau kondisinya bagus itu nggak akan busuk, ya. Kalau busuk itu waktu lama baru busuk, tapi dia padanya adalah tahan lama banget. Gitu. Apalagi kalau di kulkas, udah sampai setahun pun nggak apa-apa. Ya, sampai setahun pun nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jemaah ini kurma ya. Jadi kenapa kemudian kurma itu sangat luar biasa dan Allah sebut dalam Al-Quran karena ini memang luar biasa, ya banyak manfaat-manfaatnya Pak sekali. Jemaah rahimakumullah. Nah, berikutnya al-inabu min ayatil dalla ala adamati. Anggur pun demikian. Anggur juga merupakan salah satu tanda sunnah Allah yang menunjukkan agung Allah Subhanahu wa taala. Dari kurma yang sangat banyak sekali manfaat-manfaatnya, ya. Anggur pun demikian, salah satu buah-buahan yang luar biasa juga, ya, yang mengutus yang luar biasa. Al-inab yu'addul mada al-ghidhaiyah al-ula fil fawakih. Jadi anggur itu ada zat gulanya, ada vitamin-vitaminnya, ada bahwa fibrat muraminah, ya, bahan-bahan yang muraminah yang bisa melancarkan juga, ya, dan juga bisa diawetkan lama banget. Kalau dikeringkan menjadi bismis misalnya, itu akan sangat lama dan itu bisa menjadi makanan pokok bagi manusia. Gitu. Al-inab atau anggur ini. Rahimahullah ya ini ya. Jadi itu dari tadi ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi di sini. Min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, ya. Jadi Allah jadikan kebun-kebun di dalamnya ada anggur, ada kurma, ada anggur, lalu kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amil aydihim afala yashkurun. Supaya nanti kita makan, ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam fafajjarna minal uyun, mata-mata air dan lapisan bumi adalah salah satu tanda Allah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mata air yang keluar dari bumi itu subhanallah, itu bagaimana Allah ciptakan itu. Kalau manusia bikin susah juga itu.
Kita tidak ngerti kok bisa ada mata air di sini, gitu kan? Ya Allah sifat seperti itu supaya untuk kehidupan manusia yang luar biasa. Dan bumi itu adalah berlapis-lapis bumi itu. Ya, waktu bangkut ardi, bumi itu berlapis-lapis yang luar biasa. Ya nanti muncul air bisa keluar seperti itu, masya Allah. Ya, makanya kemudian ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu untuk kebutuhan manusia, supaya manusia bisa hidup. Ya, dulu ya saya lihat, saya belum lihat langsung. Yang saya yang tinggal di Gunung Kidul di Jogja, Gunung Kidul, itu katanya kerusak banget. Ya, dunia susah di sana. Artinya orang-orang sana banyaknya keluar dari situ. Rusak banget. Kenapa? Ya memang Allah seperti itu. Untuk membandingkan dengan tanah-tanah yang lain yang penuh dengan kesuburan, dengan mata air dan sebagainya. Tanah ketika sudah tidak ada air itu sudah gersang luar biasa. Ya, hampir-hampir tidak ada manfaatnya. Hampir-hampir sudah orang sudah susah hidup di situ kalau tidak ada air. Makanya jemaah rahimahumullah, ketika Allah ciptakan mata air itu luar biasa itu. Itu yang membuat nanti bumi itu jadi apa, subur di situ. Nah, orang hidup ketika sudah ada mata air di situ. Ya, nah inilah maka kemudian luar biasa ya situ maka itu adalah salah satu tanda-tanda unsur Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang itu berusaha luar biasa. Begitu ada air Zam-Zam, langsung itu menjadi pusat. Ya, pusat kehidupan manusia situ. Ketika sudah ada air Zam-Zam. Dulu Ka'bah itu sepi, tidak ada orang. Ya, Ka'bah sudah ada, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Atau ada malaikat yang bangun di situ, kemudian Nabi Adam alaihissalam juga bangun di situ juga, diteruskan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim yang meneruskan lagi. Dulu di situ sepi, tidak ada orang. Begitu ada pancar air Zam-Zam, langsung orang tinggal di situ semuanya banyak. Karena ada air mata air di situ, ada Zam-Zam bersama. Dan ini kalau rahimahullah, maka inilah luar biasa. Itu adalah tanda-tanda unsur Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Allah ciptakan maka itu menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ya. Nah ini apa, air hujan itu juga merupakan tanda unsur Allah Subhanahu Wa Taala. Air hujan adalah salah satu tanda unsur Allah yang menunjukkan keagungannya. Jemaah rahimahumullah, kalau tidak ada mata air, nah Allah juga berikan hujan. Jemaah rahimahumullah, itu kok bisa jadi hujan ya? Hujan itu kok bisa, airnya bisa tawar ya? Padahal itu dari laut yang asin, mengalami proses luar biasa, ya, dikuatkan oleh matahari, menguap ke atas, gitu ya. Kemudian ada proses yang panjang, dibawa oleh angin dan seterusnya, lalu menjadi awan dan seterusnya. Ya, kemudian hujan sudah tawar airnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Jadi air itu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari laut yang asin bisa menjadi tawar. Dan ini macam luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang rahimahumullah, maka kemudian athimar ayatun min adillahi ta'ala ala azamati. Buah-buahan adalah juga suatu tanda-tanda Allah yang menunjuk keagungannya. Yang mana tujuan adalah liyakulu min thamarihi wa ma amil aidihim, supaya kita bisa memakannya, bisa menggunakannya, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedah tumbuhan tidak terhitung jumlahnya. Nah, luar biasa, banyak sekali. Ya, tumbuh-tumbuh sangat banyak sekali manfaat kita semuanya. Untuk makan, untuk perhiasan, untuk kita lihat keindahannya, untuk obat-obatan dan seterusnya banyak sekali. Maka semua ini adalah diciptakan dan dirancang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermacam-macam
kegunaan ini. Nah, sebenarnya yang penting adalah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi maaf di sini perlu. Ya, nah, yang penting adalah la'allakum afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, subhanallah tadi jadi kita mengenal itu semuanya, Allah yang menciptakan semuanya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, diciptakan semua itu untuk kebutuhan manusia semuanya. Untuk apa? Supaya kita bisa menikmatinya dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, saat harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersyukur, maka tidak akan diadab oleh Allah. Kalian tidak akan diadab selagi bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bikum bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah liyakulu min thamarihi wa ma amilatku aydihim afala yashkurun. Maka tujuan Allah menciptakan ini semuanya agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha segala-galanya, dan kemudian kita bisa memanfaatkannya, menggunakannya, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, nikmat apapun ya yang kita nikmati itu kita perlu merenungkan ini di subhanallah, Allah yang menciptakan semuanya. Jadi maka jangan sekedar kita bisa memakannya, menikmatinya, tapi ingat ini Allah yang menciptakan semuanya untuk kita semuanya. Sangat detail, sangat luar biasa, sampai bisa masuk ke dalam tubuh kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat itu semuanya. Ya. Maka subhanallah semua adalah menunjukkan betapa ya banyak sekali tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya perlu seperti itu. Kita kan biasa makan, apa saja makan. Kita tidak sadar bahwa itu semua dari Allah Subhanahu yang luar biasa. Prosesnya panjang prosesnya. Sampai bisa kita nikmati itu panjang proses. Ya, maka al-intiqal minan ni'mat ila al-mun'im, maka berpindah dari nikmat menuju pemberi nikmat. Maka ingatlah, ini nikmat, tapi ingatlah, tidak hanya kita ingatkan, tapi siapa yang memberi nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu shay'in khalaqahu Allah azza wa jalla lahu hadafan. Semua yang Allah ciptakan itu punya dua tujuan minimal. Dua tujuan pokok. Al-hadaful akbar, tujuan yang paling besar adalah anta'rifallah min khilalihi. Tujuan yang utama adalah supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam nikmat yang ada ini, supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Wal hadaf al-asghar, ada tujuan yang kecil, tujuan berikutnya adalah antastafida minhu, supaya kamu bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu. Apakah dimakan, apakah dinikmati keindahannya, atau apa. Jadi kalau kita makan itu tujuan kecil. Tujuan yang utama itu adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenal Allah, bahwa ini semuanya prosesnya panjang ini. Allah ciptakan semua itu. Kalau bukan Allah, tak akan ada yang bisa sampai seperti itu. Ya. Lihat sama rahimahullah, tumbuhan banyak sekali, beraneka ragam macam-macam, bentuknya beda, ya kan, rasanya beda-beda. Saya sering mengatakan, coba Allah ciptakan buah-buah itu dengan bermacam-macam ragam itu.
Ya, ada macam-macam rasa. Ada manis, ada asam, ada macam-macam rasa. Yang manis pun itu bermacam-macam. Manisnya mangga beda dengan manisnya semangka. Beda dengan manisnya pepaya, beda dengan manisnya apel, beda semuanya. Semua manis ini. Ini manisnya pepaya, ini manisnya mangga, ini manisnya apel, ini manisnya, beda semuanya. Meskipun manis, ya kan? Beda semuanya. Subhanallah, lihat. Itu baru satu manis saja beda-beda manisnya. Ya, manisnya mangga, manisnya apel, manisnya ini. Dan itu bukan karena bukan karena kita kasih pemanis seperti itu, enggak. Cabai yang pedas itu meskipun disiram dengan air gula pun tetap pedas. Iya kan? Enggak jadi manis enggak. Jadi bukan karena airnya, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu untuk kita semuanya, supaya kita bisa memakan itu dengan bermacam rasa. Coba kalau seandainya satu rasa, semuanya sama, semuanya, itu bosan. Apa bedanya antara mangga sama semangka kalau sama? Apa bedanya antara semangka dengan apel kalau sama manisnya? Kan gitu kan? Supaya kita bisa merasakan nikmat itu semuanya dengan berbagai macam rasa. Ya, dan luar biasa. Kalau kita kemudian merenungkan tanaman itu luar biasa. Ya, dan nah, cara maka kemudian setelah kita maka jangan berhenti kita menikmati. Maka itu menikmati buah, menikmati apa, jangan berhenti situ. Tapi lihat Allah yang menciptakan itu semuanya dengan berbagai macam cara itu. Berbagai macam rasa, berbagai macam bentuk, berbagai macam warna. Warnanya berbeda semua. Banyak warna berbeda. Ya, luar biasa. Mangga saja bermacam-macam rasa. Ya kan? Kita bisa membedakan mangga ini mangga apa? Mana lagi atau mangga apa lagi? Beda-beda bisa tahu rasa ini. Oh ini mangga mana lagi? Oh ini mangga madu. Oh ini mangga apa mangga? Beda-beda rasanya. Atau manis. Beda-beda rasanya. Itu baru satu mangga, sama-sama mangganya itu sudah beda-beda. Bayangkan, jamaah rahimakumullah, luar biasa ya. Ya Allah. Makanya kemudian tidak berhenti, jangan berhenti kita merasakan nikmat itu, tapi ingatlah itu Allah yang menciptakan semuanya. Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Ya. Jadi Allah ciptakan itu semuanya supaya kita kenal Allah. Begitu hebatnya Allah itu. Ya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan yang tujuan yang kecil adalah supaya kita bisa memanfaatkannya, bisa memakannya, bisa menikmati dan sebagainya. Yang utama adalah itu, supaya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah rahimakumullah. Jam berapa sekarang? baru 3 ayat tadi, Pak. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Boleh ada barangkali takut kesiangan ya. Langsung aja ke pertanyaan saja yang ada pertanyaan. Nanti kalau nambah kita tambah banyak lagi. Nah ini azwaj tentang pasangan, berpasang-pasangan itu juga nanti panjang juga pembahasannya, lumayan. Setelah itu sudah terus lebih. Itu dari awal surat Yasin. 200 sekian sin. Iya. Jadi belum saya bahas semuanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, mungkin cukup dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti bulan depan Insya Allah ya, tentang masalah ini ya, tentang tanda-tanda sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Saya juga waktu ke sini saya sendiri belajar katanya. Subhanallah, saya baca tafsir seperti ini, Subhanallah gitu kan. Kembali saya
Kadang-kadang saya nulis itu saya nulis itu berhenti nulis karena merenungkan lagi, ya Allah iya gitu. Jadi kadang-kadang kelamaan saya nulis karena merenungkan juga kadang-kadang. Gitu ya. Ketika kita baca biasa itu kayak lewat aja, begitu kita renungkan, subhanallah gitu. Gitu ya, subhanallah. Maka saya sering berhenti nulis karena saya benar-benar masuk. Saya berhenti nulis, saya renungkan aja lagi, subhanallah gitu. Sudah ada lama menulis juga karena merenungkan lagi itu selesai gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cukup di sini dulu, insyaallah ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan, kami silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai pembahasan kali ini kan mengenai manfaat surat Yasin. Nah intinya nih kenapa setiap malam Jumat itu di pengajian di masjid-masjid itu yang dibaca surat Yasin. Lalu kedua, kalau ada orang yang meninggal juga ada tahlilannya dibaca di surat Yasin. Lalu kalau kita ziarah kubur juga di surat Yasin dibaca. Kenapa itu Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mas saja ya. Ini sudah kita bahas pada awal-awal kemarin ya, bahwa Yasin ini memang punya fadilah yang sangat besar sekali. Dia adalah qalbul Quran, jantungnya Quran. Ya, qalbul Quran, jantungnya Quran adalah surat Yasin ini. Kemudian Rasulullah pun menyuruh kita untuk sering membaca ayat Yasin ini. Jadi Yasin itu sebenarnya tidak hanya malam Jumat disarankan Yasin, tapi disarankan membaca Yasin tiap hari. Sunnah itu tiap hari baca Yasin. Sunnahnya, ya. Atau sering baca Yasin, bukan hanya malam Jumat. Yang malam Jumat saja itu adalah Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi itu hari Jumat atau malam Jumat itu Al-Kahfi, ya. Tapi Yasin lebih dari itu, ya. Kalau masyarakat kita suka baca Yasin ketika malam Jumat, mungkin ini lebih mudah ketimbang Al-Kahfi. Al-Kahfi kan setengah juz, ya 10 halaman, ya 10 halaman. Kalau Yasin berapa halaman? 3-4 halaman, 3-4 halaman, ya, 3-4 halaman. Gak sampai separuhnya Al-Kahfi. Makanya untuk masyarakat lebih mudah membaca Yasin, gitu ya, ketimbang Al-Kahfi, gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai merata nih, sudah mulai Yasin dibaca, Al-Kahfi juga dibaca juga pada Jumat. Alhamdulillah banyak sekarang betul biasa gitu. Ya, gitu. Nah. Juga ada hadisnya, kalau ada orang yang mau meninggal dunia bacakan Yasin, ada juga. Ya, kalau ada orang yang Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk mautakum. Mauta itu artinya dua, yang mau meninggal atau yang sudah meninggal. Itu mauta. Ya, Iqra' Yasin ala mauta, bacakan Yasin untuk orang yang mau meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Tergantung di arti mana itu. Mauta itu bisa mau meninggal dunia atau sudah meninggal dunia. Sebagian mengatakan yang mau meninggal dunia. Sudah tanda mau meninggal maka baca Yasin. Itu sesuai dengan Rasulullah SAW. Atau ada yang menerjemahkan dengan yang sudah meninggal dunia. Dua-duanya tidak salah sebenarnya. Bisa makna yang pertama, bisa makna yang kedua. Makanya kalau kita orang meninggal maka membaca Yasin, ya, gitu. Jadi karena itu, maka ketika kubur kadang-kadang orang membaca Yasin. Nah ini saya nggak tahu, ini dari mana dalilnya. Kalau pasti kubur baca Yasin. Tapi kalau orang yang maksudnya kalau adalah orang meninggal baca Yasin, saya tahu dalilnya. Atau mau meninggal dunia baca Yasin, ada dalilnya. Intinya adalah bahwa Yasin ini adalah banyak sekali hikmahnya, banyak sekali pahala juga banyak. Ya ini Yasin.
Artinya surat yang menggugah kita, ya. Dan kalau kita renungkan di sini adalah tentang ini tadi, tentang masalah tanda Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tentang keyakinan kita tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhir. Jadi untuk merenungkan ini betapa luar biasa. Tadi kan kita bahas baru 3 ayat, ya, tentang tanda Allah Subhanahu wa taala, luar biasa gitu. Nah, memang sayangnya di kita itu hanya membaca yang tidak dibarengi dengan pemahaman, gitu ya. Itu kalau misalnya kita membaca dibarengi dengan pemahaman, insya Allah bagus. Ya ini ya, itu. Jadi makanya kemudian saya kalau diundang-undang untuk tahlilan, saya minta udah. Saya mau datang kalau saya diundang untuk jelasin masalah isinya Yasin. Atau dari Yasin, saya siap datang kalau suruh saya jelasin tentang masalah Yasin. Itu penting gitu loh, supaya kita paham bahwa Yasin itu luar biasa sebenarnya gitu. Ya, kalau kita bahas itu akan mendatangkan atau membuat kita semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan kita Allah itu maha hebat, Allah itu luar biasa. Tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah ini ya, itu. Ini ya tujuan seperti itu. Maka memang secara hukum, secara dalil, memang Yasin itu diminta kepada kita untuk sering membaca. Ya sering membaca. Kalau nggak bisa tiap hari ya, sering lah pokoknya gitu. Ya bisa ya minimal setiap pekan, tiap 6 Jumat gitu. Ya, gitu. Yang jadi masalah adalah banyak di masyarakat kita pokoknya baca Qurannya Yasin ya salah itu. Yang dibilang Yasin itu udah Yasin gitu. Nah, itu salahnya di situ. Jadi seolah-olah Quran itu hanya Yasin. Nah, itu salahnya di situ. Banyak orang seperti itu. Saya tahu banyak orang dia ternyata hafal Yasin. Oh, Yasin, apa terus dia ada? Disuruh baca nggak bisa. Kita mau baca surat Al-Baqarah, nggak bisa. Gitu. Baca nggak bisa baca. Kalau bisa hafal, memang banyak mereka adalah ngasih kuping, dengar Yasin, diapal mereka dalam kuping, nggak pernah membaca. Itu banyak kan kita seperti itu. Ya, nah ini perlu disadar kembali bahwa Yasin itu adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memang dianjurkan untuk banyak membacanya. Tapi Quran itu bukan hanya Yasin, ya, bukan Yasin, salah satu surat aja. Dan memang itu sangat penting dan memang disuruh oleh Rasulullah untuk sering membaca surat Yasin. Kenapa? Kandungannya begitu luar biasa. Karena itu maka perlu kita kaji, kita pahami supaya kalau kita baca kita meresap dalam hati kita. Nah itu tujuannya itu sebenarnya. Makanya saya bahas di sini pertama karena ini memang ada kaitannya dengan akidah itu, dan juga ini adalah juga sering dibaca oleh masyarakat kita sehingga kita baca di sini dan kita pas di sini insya Allah. Semoga bisa selesai akhir. Ya, kayak gitu. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz, tapi ada hikmah dari temanya. Segala macam ciptaan Allah, itu bermanfaat bagi manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, seperti binatang, kecoa, tikus, dan nyamuk itu manfaatnya apa dengan manusia? Bahkan malah mengganggu ya. Iya. Baik. Kedua, Pak, saya pernah mendengar ceramah bahwa kita tidak boleh menentukan Allah itu di atas. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah kan menemui Allah di atas, di Sidratul Muntaha, lebih gitu.
Pak Ustadz itu dibilang kita kalau menentukan Allah di atas, katanya kita musyrik. Apa? Itu? Kenapa? Musyrik. Apa ulah tadi yang terakhir? Kalau kita menentukan Allah itu menentukan Allah di atas. Iya, itu kita katanya musyrik. Bagaimana itu? Oh iya. Mohon caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah rahimakumullah. Semua yang Allah ciptakan itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada manfaatnya untuk manusia. Ya, jadi tidak ada satupun yang Allah ciptakan tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Sampai tadi Bapak Ibu sebut kecoa. Kenapa Allah cipta kecoa? Kan itu mengganggu manusia, nyamuk mengganggu manusia. Itu dari sisi kita. Dari sisi pabrik obat nyamuk, wah menguntungkan Pak. Iya kan Pak? Orang yang bikin obat nyamuk, kita menguntungkan nggak ada nyamuk? Ya, obat-obat untuk menyingkirkan kecoa, mereka untung nggak dengan ada kecoa? Iya. Baygon itu menguntungkan untuk mereka. Ya kan? Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada baygon, nggak ada obat nyamuk, nggak ada macam-macam, nggak ada. Jadi itu menjadi, memang itu gak disukai manusia, tapi itu sisi lain itu ternyata adalah sangat berguna bagi pihak-pihak lain tertentu. Jadi ada tujuannya, itu ada maksudnya seperti itu. Ya. Jadi semua yang ada itu pasti ada hikmahnya gitu. Sampai jangankan kecoa Pak. Kenapa sih Allah ciptakan iblis? Nah, gitu kan. Kenapa cipta iblis? Menggoda manusia. Karena ada iblis, maka Allah suruh kita berjuang untuk membedakan mana orang yang ikuti iblis dan mana yang tidak ikuti iblis. Untuk membedakan mana orang sungguh-sungguh dan mana tidak sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Gitu. Meskipun kita nggak suka. Kenapa sih Allah ciptakan sakit? Nah, sakit kan Allah ciptakan itu semuanya. Kalau nggak ada orang sakit, nggak ada dokter Pak, nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, nggak ada apotik. Ya, sisi lain itu adalah berguna bagi yang lain. Lihat, jadi Allah ciptakan sampai segitunya gitu. Ada saja gitu. Ya. Makanya kemudian ada orang yang memang terkena musibah, tapi di situ ada yang mendapatkan keberuntungan dari musibah itu banyak. Orang sakit kan musibah, ya kan? Tapi itu adalah rezeki bagi dokter. Rezeki dokter. Kalau nggak ada sakit, dokter nggak laku. Ngapain dokter? Nggak ada soal pada sakit. Makanya ada keuntungan sisi lain. Nah ini semuanya pasti itu adalah saling keterkaitan ada semuanya. Ya. Makanya kemudian tidak ada sesuatu pun yang tidak berguna. Semuanya ada gunanya, semua ada hikmahnya. Gitu ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan hanya satu sisi aja pandangnya. Dari sisi kita aja pandangnya itu. Kalau Allah Maha luas. Semuanya ada keterkaitan semuanya. Ya, gitu. Ya begitulah jemaah rahimakumullah. Jadi tidak ada yang tidak ada artinya, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Semuanya ada kebaikan. Makanya kemudian yang ada sebagian ulama yang mengatakan takdir itu takdir baik, takdir buruk. Ada yang mengatakan semua takdir baik semuanya, begitu. Takdir buruk itu di mata kita, di mata beberapa orang. Sisi orang lain yang takdir baik itu baik sebenarnya. Gitu. Takdir baik sebenarnya di mata orang lain. Gitu.
Tapi dalam satu sisi manusia memandangnya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau kita semua manusia ternyata kemudian semua itu baik semuanya. Gitu. Itu buruk di kita, baik di orang lain. Ya kan? Baik di kita, buruk di orang lain kadang-kadang. Nah, itu seterusnya. Saling keterkaitan yang luar biasa itu. Nah, itu semakin menunjukkan bahwa Allah itu maha hebat. Allah itu maha hebat. Ya, luar biasa bisa menciptakan yang seperti itu. Nah, baik Pak, itu Pak, itu Pak. Tapi yang kedua, Allah di atas. Nah, rahimahumullah, ini sebenarnya bukan pembahasan orang-orang umum. Ini pembahasan para ulama, dan ini sudah diperbincangkan ulama dalam zaman dulu. Perbedaan para ulama tentang terkait dengan masalah Allah itu di mana. Ya, sebenarnya ini nggak perlu dibahas sebenarnya untuk kita semuanya perlu dibahas. Tapi karena sekarang itu menjadi santapan umum di medsos, ya udah, mama kita juga bahas ini masalah. Jadi sudah pasal umum, dan itu tidak menjadi syirik atau kafir, nggak sampai, ya. Jadi dalam Al-Quran jelas Allah istawa alal arsh. Allah itu dalam bahasa kita ya, Allah itu bersemayam di atas arsh. Ya, Allah istawa alal arsh. Bagaimana bersemayam kita nggak tahu bagaimana, karena Allah itu adalah nggak sama dengan makhluk. Jangan kita bayangkan Allah itu seperti makhluk, jangan. Karena Allah bukan makhluk. Kita nggak bisa bayangkan Allah bagaimana, kita nggak bisa bayangkan. Jangan dibayangkan Allah duduk seperti makhluk, ya jangan. Nggak, itu Allah nggak sama makhluk. Tapi ayatnya innallaha istawa alal arsh. Pemahaman pendek kita, istawa itu bersemayam, atau gambarnya tinggal atau duduk begitu. Kami seperti itu dalam pemikiran manusia seperti itu. Tapi yang pasti Allah nggak sama dengan manusia. Allah nggak sama dengan makhluk. Nah gitu. Ya. Sama juga ketika kalau kita berdoa kita bagaimana? Angkat tangan kemana? Ke atas. Kenapa nggak begini? Ya Allah, kenapa nggak gitu? Atau kenapa? Ya Allah gini, kenapa selalu seperti ini? Tidak begini. Karena dalam pemahaman manusia, Allah di atas kita. Pemahaman manusia seperti itu. Meskipun Allah gak butuh apa-apa, Allah gak butuh tempat. Allah gak butuh apa-apa, Allah gak butuh tempat apa-apa, gak butuh apa sama sekali. Tapi memang dalam perasaan manusia seperti itu. Ya. Tapi yang pasti adalah bahwa Allah maha segala-galanya. Kita nggak mampu untuk bisa mengetahui Allah dengan selengkapnya, nggak bisa. Ya, makanya tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Janganlah kamu memikirkan tentang hakikat Allah, tapi pikirkan tentang makhluk Allah saja. Ya, makanya kemudian tidak perlu diperbincangkan apakah Allah itu di atas atau tidak di atas. Ya, apakah Allah itu tinggal di mana? Itu tidak perlu diperbincangkan. Yang pasti secara umum kita tahu Allah maha segala-galanya yang berbeda dengan makhluknya. Ya, gitu. Meskipun ada ayatnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Arsy di mana? Kita juga nggak tahu di atas arsy di mana. Yang pasti di atas langit paling tinggi. Nah, di mana langit itu? Ya di atas kita. Di bawahnya juga ada langit. Langit kan ini, langit itu. Kita di bumi di tengah-tengah, di bumi di dalam itu, dalam gugusan langit itu. Ya. Jadi langit itu sebenarnya di mana? Ya di atas, di bawah sebenarnya. Di bawah sana, menembus bumi terus gitu kayak begitu. Tapi kan kita secara umum langsung ini, langit itu di atas kita. Nah itu kan, jadi kita nggak bisa bayangin bagaimana Allah itu, bagaimana harus bagaimana kita nggak bisa bayangin itu. Ya karena
Karena apa namanya? Imajinasi kita itu terbatas juga gitu. Ya, nggak bisa kita bayangin Allah itu bagaimana. Makanya kemudian jangan dibahas itu dan jangan dipertentangkan itu. Makanya saya kurang suka ketika ada orang yang kemudian membahas itu mempertentangkan itu. Gitu. Ya, padahal itu sebenarnya itu sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Dan itu bukan menjadi bahan untuk diskusi orang-orang umum. Para ulama-ulama saja yang tidak besar itu. Yang penting kita tahu Allah Maha segala-galanya, Maha perkasa, Maha segala-galanya. Masalah tempat di mana atau apa itu selain Allah Maha tahu. Kita nggak akan tahu itu sebenarnya. Ya begitu Kak ya. Jadi nggak usah mempermasalahkan masalah-masalah seperti itu. Ya. Yang penting kalau gini sekarang Allah di atas atau nggak di atas itu apakah pengaruh dengan amal-amal kita? Nggak pengaruh kan ya udah. Nggak usah dipikir kita. Tapi secara umum kita ketika doa gini langsung ke atas. Gak ada berdoa, ya Allah, gak ada, ya Allah pasti seperti ini gitu. Gitu kan? Ya Allah pasti begini. Otomatis itu semua doanya pasti begini. Gitu ya. Jadi gak usah dibahas lagi Allah itu di mana-mana tidak bahas lagi, tapi yang pasti Allah memang gak sama dengan makhluknya. Maka apa yang kita bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggambarkan Allah Subhanahu itu gak ketemu. Karena Allah gak sama dengan makhluk. Begitu Pak ya? Itu aja. Allah bersuara. Cukup Pak? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon maaf karena cukup panjang. Namun semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan semoga ini akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin meyakinkan kita Allah itu Maha perkasa, Allah Maha hebat, Allah Maha segala-galanya, sehingga tujuan kita untuk mengenal Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli wa atubu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.